Jadi bagaimana seseorang berperilaku dalam kelompok itu dipengaruhi oleh nilai dan value dan juga norma yang diyakini oleh kelompok sosial tersebut. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita kemarin sudah membahas tentang identitas diri. Kali ini kita akan membahas terkait dengan dimensi dalam identitas sosial. Nah, dimensi dalam identitas sosial itu apa aja? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan di awal, saya spill sekilas terkait dengan daya tarik in-group. Jadi kita tergabung dalam sebuah kelompok, otomatis itu terjadi karena ada daya tarik nih, ada daya tarik dari kelompok itu. Kita merasa kelompok itu menarik, maka kita masuk ke sana. Nah, itu dimensi pertama dalam identitas kelompok atau identitas sosial. Kemudian yang kedua terkait dengan konteks antar kelompok. Jadi adanya in-group dan out-group. Siapa yang masuk in-groupku dan siapa yang termasuk dalam out-groupku. Saya kasih contoh gampangannya adalah UKM, teman-teman. Di UKM akan kalian milih UKM yang mana yang sekiranya membuat kalian tertarik. Pertama kan kayak gitu, daya tarik kelompok, daya tarik UKM itu. Kemudian yang kedua, kalian akan mendefinisikan perbedaan antara diri kalian dengan orang lain, salah satunya dipengaruhi oleh kelompok sosial kalian. Oh, aku masuk ke UKM A dan dia bukan masuk ke UKM A, berarti dia nggak anggotaku, nggak anggota kelompokku. Sama juga ketika kalian masuk ke jurusan. Aku masuk ke jurusan PI dan dia bukan orang PI, berarti dia itu outgroupku dalam hal jurusan. Begitu, teman-teman. Nah, kalau yang pertama tadi kita sudah membahas terkait dengan daya tarik kelompok, kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan perbedaan antara in-group dengan out-group. Yang ketiga kita membahas tentang nilai yang diyakini oleh kelompok. Nilai dan value itu adalah dimensi yang ketiga dari kelompok sosial. Jadi bagaimana seseorang berperilaku dalam kelompok itu dipengaruhi oleh nilai dan value dan juga norma yang diyakini oleh kelompok sosial tersebut. Kemudian dimensi identitas sosial yang keempat adalah depersonalisasi. Depersonalisasi itu kayak gimana sih? Membuat seseorang itu menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Jadi dia itu bukan menjadi pribadi yang unik, teman-teman, tetapi dia adalah representasi dari kelompoknya. Kayak gitu. Itu adalah ketika teman-teman memiliki identitas sosial yang ekstrim dan lebih tinggi daripada identitas dirinya. Kalian akan mengalami depersonalisasi. Jadi kalian akan mereplikasi dan meyakini nilai, norma, value yang dimiliki oleh kelompok, dan tidak akan ada lagi yang namanya keunikan individu, kemudian cita-cita, harapan, kelebihan, dan kekurangan diri kalian tidak bisa mengenali diri kalian. Tetapi yang ada dari diri kalian adalah representasi dari kelompok. Itulah disebut dengan depersonalisasi. Begitu, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman suka, boleh like, share, dan juga subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram This is Emak Bangsa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.